Selamat siang. Siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Siang ini kami mencoba untuk menggunakan podcast, ya. Podcast terbaru SGWell. Ya. Jadi apapun itu kita coba, nanti ada feedback silakan. Jadi siang ini kita akan bicara tentang LPK GWell sendiri. LPK GWell itu adalah lembaga pelatihan kerja untuk bidang pengelasan. Ya. Di sini bersama saya ada Pak Sabil selaku manajer operasional dari LPK GWell. Ya, saya sendiri sebagai admin dari Instagram LPK GWell sengaja mengundang Pak Sabil itu buat mencari tahu. Ada banyak sekali pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman inbox menanyakan tentang LPK GWell. Setiap kali ada yang baru mau training, ya mereka pasti tanya-tanya dulu nih. Yang paling sering pertanyaan keluar itu adalah satu, buat teman-teman yang memang belum pernah masuk di pengelasan, karena mereka begitu kepengen, mereka penasaran. Begitu lihat di brosur ditulis di situ 12 hari, mereka langsung tanya, 12 hari apakah cukup 12 hari? Ya, serius 12 hari sudah bisa, itu langsung bisa ngelas? Nah, sekarang biasanya saya jawab sendiri, tapi sekarang biar kita dengar dari Mas Sabil langsung penjelasannya kenapa kita LPK GWell punya program 12 hari untuk sertifikasi pengelasan. Silakan Mas Sabil. Jadi di LPK GWell ini kita program training dan sertifikasinya ini 12 hari ya. 12 hari itu dibagi menjadi 2 hari teori, 8 hari praktek dan 2 hari sertifikasi. Oke. Gitu. Nah, mungkin yang beda adalah di kita training itu dalam 1 hari itu ada 8 jam pelajaran. Gitu. Jadi dari pagi sampai sore. Dari pagi gitu, sampai sore. Ya. Jadi seperti orang bekerja kita treatnya ya. Intens dalam 8 jam itu. Jadi teori 2 hari. Teori 2 hari. 2 hari kali 8 jam. Iya betul. Lalu praktek berapa hari? 8 hari. Ya. 8 hari dikali 8 jam. Iya betul. Berarti totalnya 64 jam. 64 jam. Ya. Lalu sisanya 2 hari buat ujian ya. Ujian. Ya. Ujiannya itu teori saja atau praktek saja? Teori dan praktek ujian. Oh, dua-duanya ya, ujian diujikan. Oke. Berarti ngelas apa yang diambil itunya, kemudian ada soal tertulis juga. Soal tertulis juga gitu. Oke, paham. Jadi kemudian kalau 12 hari ini pertanyaannya tadi bisa langsung kerja atau bisa 64 jam itu bisa. Biasanya di hari keberapa bisa kelihatan bahwa orang ini sudah bisa ngelas? Ya di hari ketiga atau keempat itu udah bisa kelihatan. Udah bisa kelihatan ya? Iya gitu. Karena dalam 1 hari di hari pertama dan hari kedua praktek ini benar-benar memang kita push mereka untuk terbiasa dulu gitu sama yang namanya. Apa aja tuh yang dibiasain misalnya? Seperti ya paling utama adalah mereka mengelas dulu, menyalakan apinya dulu. Oh, nyalakan api itu berarti mesinnya, ngidupin mesinnya, termasuk belajar, lalu handling mesinnya, lalu posisi kan busurnya, Kelas itu ada stangnya ya, berarti stangnya sampai bagaimana caranya sampai dia berani atau bisa ngidupin apinya. Betul, gitu. Jadi memang mendampingi. Cukup ngidupin api aja atau gimana? Enggak. Lalu setelah sudah bisa menghidupkan apinya, itu akan kita kasih material untuk dia terus jalanin aja sampai sebanyak-banyaknya mungkin. Berarti jalanin proses menyambung weldingnya itu ya? Iya. Berarti kalau latihan nyalain api belum pakai itu? Belum. Cuma stang lasnya ditempelin di logamnya bisa keluar api itu dulu biar nggak kaget-kaget kali ya. Gitu. Ada yang begini terus kagetan. Ya. Jadi membiasakan dulu. Terus waktu latihan itu belum nyambung plat, berarti di plat biasa dipakai jalan, bawa jalan gitu? Iya betul. Oke. Jadi dia bergerak ya? Jadi nanti kita kelihatan tuh hasilnya sudah bisa lurus atau belum. Kalau sudah lurus berarti dia sudah paham ya gitu. Oke, berarti kalau sudah bisa lurus baru dikasih itu karena kalau masih plat yang bisa disambung ya kalau masih bengkok tangannya masih tremor berarti kan ya. Oke.
Ya. Itu yang harus dibiasakan dulu, kira-kira kayak gitu. Berarti sampai stabil gerakannya Ya. baru dikasih platnya. Ya, Oke. gitu, Jadi dikasih platnya, mulailah itu prosesnya. Ada satu plat itu ukurannya berapa plat yang dikasih buat training? Jadi satu plat itu panjangnya itu 200 mm dengan tebal 12 mm. 200 mm itu berarti 20 cm 20 ya. cm kira-kira. Tebalnya 12 mm. 12 mm. Berarti mengelas, menyambung besi dengan itu diisi itu ya. Ya, betul. Nah, diisi dengan lasan setebal 20 mm. Itu 20 mm itu sekali jalan langsung nyambung atau harus berapa kali? Di dalam satu hari itu Berapa layer satu Oh, sambungan dalam itu? satu sambungan itu ada berapa? Jadi untuk pertama pasti harus ada root dulu ya. Oh, oke, root dulu. Root, lalu ada hot pass, Oh, filler, capping. berarti total ada berapa kali dia? Ada 4 kali. 4 kali di plat yang sama. Di plat yang 4 kali, tapi ini masing-masing nanti dilihat apakah lurus atau tidak Ya, gitu ya. hasilnya apakah menonjol atau banyak biasanya yang benjol-benjol gitu ya. Ada yang Itu 8 jam satu hari itu sudah bisa 4 lapis itu atau Iya, enggak? bisa. Oh, harus Bahkan bisa malah ya? bisa 2 kali kalau yang Oke. sudah mungkin di hari ke-6, di hari ke-7 itu udah bisa 2 Oh, plat oke, dia dalam satu hari sudah bisa ngerjain 2 plat ya. material ya bisa. 2 plat, 2 join ya. Iya, betul. Oke, jadi ya itu ya teman-teman ya, ternyata 8 hari itu dikali 8 jam ya, Iya, bukan betul. cuma 2 jam 3 jam. Jadi non-stop itu dari pagi sampai sore supaya nggak lupa ternyata, supaya nggak lupa hari berikutnya. Jadi hari ketiga keempat sudah mulai stabil gerakannya. Oke, terus kalau misalnya nih selesai training nih, pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya adalah kalau sudah training seperti itu, apakah sudah pasti bisa ngelas? Oke. Oh, Dalam 12 hari ini kita pastikan itu sudah bisa mengelas Oh. ya. Lalu setelah program training ini selesai dalam 12 hari, itu kita ada yang namanya program on job training. on job training. training, Oke, ya. OJT. Ya, Ya, betul. OJT. Atau pemagangan mungkin kalau yang Pemagangan bahasa ya. umumnya ya Oh. gitu. Itu di tempat yang sama atau Itu kita tempatkan di industrinya langsung, di seperti di industrinya galangan langsung. kapal gitu ya. jadi kalau di lapangan tuh kalau pengelasan itu ngerjain kapal kayak Ngerjain gitu, kapal. langsung di sana Iya, turun benar, lapangan. aplikasi Oke. segala macam gitu. Bedanya apa? Bedanya, ya. Kalau mereka di training sama di lapangan, apa yang kerasa sama si ini? Kenapa harus Oke, coba gitu. magang? Jadi sehingga- kalau mungkin karena di lapangan ini pasti sudah satu suasananya berbeda. Oke. Apalagi kalau di galangan kapal itu yang luas, lalu tarik matahari ya, nggak di dalam workshop seperti saat training. Lalu material yang dilas juga itu nggak cuman panjang 200 mm. Oh, nggak sebesar Iya. tadi ya, yang Betul. 20 cm itu ya. Panjangnya mesti bisa 6 meter itu yang kita Ya, terus las. tebelnya sama 12 mm juga. Variasi tebelnya ada Oh, oke. 12 mm ada sampai 25 mm, 30 mm Sampai bahkan. 20, Iya. 25. Iya, setebel. Berarti kalau 12 mm itu 3 layer ya, 12 cm. Kalau di lapangan itu ada yang 20 cm? Iya, ada. Nggak ada? Atau ada. dia harus berapa meter gitu? Iya, ada. Berapa meter itu satu layer dulu Iya, semua, betul, nah, betul. baru habis itu layer Ditiban berikutnya. lagi. Oh, beda lah berarti. Beda. Capek lah pasti. Ya, tekanannya Lebih juga capek. beda ya kan, situasinya berbeda jadi mempengaruhi Kekuatan pasti. fisik Iya, juga beda. mempengaruhi, betul. Nah, jadi tapi ada batasannya nggak? Misalnya kalau kita biasa nih 30 cm, 20 cm, kemudian di lapangan kita ketemunya 2 meter. 2 meter itu boleh sambungan nggak? Sambungan. Nah, maksudnya berhenti di 30 terus. Oh, boleh. Oh gitu. Asalkan Artinya asalkan harus sambungannya langsung masih sesuai sekaligus standar. sekian layer atau ini 1 meter dulu kerjain sampai selesai baru besoknya yang berikutnya. Biasanya kita langsung selesai sampai selesai dulu baru yang berikutnya gitu. Itu yang membuat beda ya dengan Ya, itu waktu membuat di beda. training ya. Di Betul. training mungkin enak tempatnya, ada Ya, ini ada dalam atapnya. workshop panasnya hanya dari material dan Kalau di lapangan mesin langsung ya di tengah terik tarik matahari ya. ya kan. Berarti kalau hujan nggak bisa ya. Nggak bisa kalau hujan, Kalau hujan harus itu yang berhenti ya. diinginkan oleh para Iya, nanti kesetrum ya, Iya. karena ada listriknya. Oke. Tapi program pemagangan itu ada terus. ada. Ada. Berarti kalau teman-teman yang ikut training itu mereka bisa bergabung di pemagangan. Betul. Oh, bisa. atau wajib. Sebenarnya kita kembalikan lagi ke anak-anaknya Ha-ha. gitu ya. Kami tawarkan jika mereka
bersedia kita magangkan, tapi kalau mereka tidak bersedia ya silakan, karena kan mungkin banyak anak-anak yang training dia tuh memang sudah punya tujuan untuk bekerja mungkin ya, di tempat lain gitu ya. Kadang Kalau ada beberapa yang kayak gitu. magang ini kalau memang misalnya saya sudah selesai training terus saya bersedia ikut magang, berapa lama saya mesti magang? Magang itu di kita 1 bulan saja. 1 bulan. Oke. 1 bulan. Sebentar aja. Tapi 1 bulan tuh dapat surat keterangan kerja nggak? Dapat. Oh, dapat. Bisa saya pakai lah itu ya buat nanti saya ngelamar kerja. Saya punya pengalaman 1 bulan nih. Iya, Ya. apalagi kalau di tempat galangan kapal gitu ya. Jadi dia punya tambahan lah selain sertifikatnya tadi gitu. Oke. Selain sertifikat. Udah cukup lah buat pemula ya, buat Iya, mulai betul. di industri pengelasan ya. Betul. Oke, menarik. Tapi kalau misalnya tadi pemagangan, kalau ada nggak yang pernah nggak ada kasus case terjadi bahwa alumni ini kemudian bisa langsung bekerja meskipun mereka baru pemula? Ada seperti itu. Lumayan banyak juga yang seperti itu. Ya itu tadi saya bilang ada yang ingin dimagangkan, ada yang penempatan juga. Nah, penempatan ini apakah setiap kali ada atau tergantung permintaan? Tergantung permintaan dari industri sih. Kita berarti nggak setiap saat ya? Setiap saat kita juga ada bekerja sama dengan beberapa industri ya. Kalau industri itu ada kebutuhan ya kita rekomendasikan. Berarti kita bisa tinggal nanti di rekomendasi ya? Rekomendasikan. Ya. Rekomendasinya dia di level apa ya? Ya betul. Sehingga perusahaan yang merekrut menyesuaikan. Ya. Oke, menarik sekali. Berarti ya teman-teman mungkin yang belum paham sekarang sudah cukup paham ya bahwa itu adalah benefitnya ya kalau training di LPK Jiwel ya sudah pasti bisa ngelas habis itu, dari nggak bisa pasti bisa. Tapi kalau menjadi ahli mungkin ya harus turun di lapangan ya, harus ikutan program lainnya yang membuat skillnya bertambah. Betul ya. Jadi buat pemula jangan ragu kalau mau daftar gitu ya. Oke. Bisa kok gitu. Bisa kok ya. Dan pilihannya banyak juga mau yang versi apa ya. Tapi mungkin ada catatan sedikit ya. Banyak yang nanyakan, bisa nggak kita nggak bisa ngelas nih, langsung mau ikut training langsung yang 5G 6G? Wah, nggak bisa. Bedanya apa? 3G 4G terus 5G 6G? Itu berbedaan di posisi materialnya juga, jadi kesulitannya juga sangat mempengaruhi. Karena kalau di 3G 4G itu materialnya apa? Kalau 3G itu 4G itu plat materialnya. Oh, material plat ya, flat ya, berarti rata ya. Kalau 3G itu dia vertikal, 4G itu overhead. 5G 6G itu kan di material pipa ya, berarti dia all position ada di situ. Itu perbedaannya, materialnya beda ya, materialnya pipa ya. Dari yang ngelas lurus tiba-tiba harus melengkung, kalau belum bisa lurus masa sudah bisa langsung melengkung ya kan? Jadi 5G 6G adalah rangkuman dari 1 2 3 4. Levelnya berarti lebih tinggi. Oke, kalau gitu cukup jelas, buat saya cukup jelas ya. Nah, tapi buat teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat komen atau ide, bisa inbox saya, message saya. Dan mungkin sekian dulu informasi dari kita, ngobrol-ngobrol kita. Kita akan sambung nanti di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.